Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Fauzan. Saya Amanda Putri Febrestari. Saya Sembereng Rahel. Saya Ferry Trega Siatang. Di sini kami akan memberikan kajian hukum yuridis yang mendetail negara Kosovo, termasuk subjek hukum internasional dan memberikan argumentasi hukum untuk mendukung pernyataan tersebut. Mari disimak. Halo, di sini kami akan memperkenalkan negara Kosovo. Kosovo adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang secara de facto merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB. Tetapi pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, tetapi didukung oleh negara-negara barat. Ibu kota Kosovo berada di Pristina. Kajian hukum yuridis tentang status Kosovo sebagai subjek hukum internasional. Kosovo merupakan wilayah yang memisahkan diri dari Serbia pada tahun 1999, masih menjadi subjek perdebatan sengit dalam ranah hukum internasional. Statusnya sebagai subjek hukum internasional belum diakui secara universal, memicu pertanyaan mendasar, apakah Kosovo memenuhi syarat sebagai negara merdeka dan berhak atas pengakuan internasional? Kajian ini berlandaskan sumber jurnal ilmiah terpercaya, akan menyelami sejarah Kosovo, menganalisis kriteria subjek hukum internasional, dan meneliti argumentasi pro dan kontra terkait status Kosovo. Penolakan pengakuan Kosovo oleh Serbia dan beberapa negara lainnya merupakan hasil dari ketegangan politik dan konflik yang berkepanjangan di kawasan Balkan. Serbia masih mengklaim Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya, sementara Kosovo telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008. Sebagian besar negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo, tetapi sejumlah negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Serbia atau memiliki masalah serupa dalam konteks wilayah mereka sendiri, menolak untuk mengakui kemerdekaan Kosovo. Ini menunjukkan kompleksitas politik dan sejarah di kawasan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesepakatan yang diterima secara luas. Kriteria subjek hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, 4 kriteria mendefinisikan subjek hukum internasional. 1. Populasi permanen. Kosovo memiliki populasi permanen mayoritas etnis Albania, sekitar 92%. Etnis lain di Kosovo termasuk Serbia, Turki, Bosnia, dan Roma. Dan populasi Kosovo diperkirakan sekitar 1,8 juta jiwa. 2. Wilayah. Terdefinisi adalah wilayah dengan batas-batas yang jelas dan diakui secara internasional. Kosovo juga memiliki wilayah terdefinisi dengan luas sekitar 10.887 km persegi. Batas wilayah Kosovo juga disepakati dalam perjanjian Kumanovo tahun 1999. Kosovo memiliki kontrol penuh atas wilayahnya. Dan yang ketiga, pemerintah Kosovo juga memiliki pemerintah yang menjalankan fungsi negara. Struktur pemerintah Kosovo: Legislatif, Majelis Kosovo, Eksekutif, Presiden dan Perdana Menteri, Yudikatif, Mahkamah Agung, dan Kosovo juga memiliki konstitusi sendiri yang diadopsi pada tahun 2008. 4. Kapasitas menjalin hubungan internasional. Kasus Kosovo. Kosovo telah menjalin hubungan diplomatik dengan 100 negara, termasuk Amerika, Inggris, dan Jerman. Dan Kosovo juga menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dalam berbagai forum internasional. Status Kosovo. Kosovo memenuhi kriteria Montevideo. Berdasarkan analisis hukum internasional, Kosovo berpotensi memenuhi kriteria Montevideo untuk menjadi subjek hukum internasional. Konvensi Montevideo 1933 menetapkan 4 kriteria sebagai penanda subjek hukum internasional, dan Kosovo menunjukkan aspek-aspek yang mendukung pemenuhan kriteria tersebut, yaitu populasi permanen, wilayah terdefinisi, pemerintahan, dan kapasitas menjalin hubungan internasional. Kosovo memiliki sejarah panjang sebagai wilayah distinct. Wilayah distinct merujuk pada wilayah yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari wilayah di sekitarnya. Karakteristik ini dapat berupa sejarah, budaya, bahasa, etnis, intervensi internasional, dan penentuan nasib sendiri. Intervensi NATO membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Kosovo untuk menentukan nasib sendiri. Deklarasi kemerdekaan Kosovo didasarkan pada prinsip penentuan nasib sendiri.
Kemudian pemerintahan efektif dan pengakuan dari banyak negara. Pemerintahan efektif dan pengakuan dari banyak negara di Kosovo memiliki pemerintahan yang menjalankan fungsi negara seperti legislatif, yaitu Majelis Kosovo, eksekutif, presiden dan perdana menteri. Kemudian yudikatif, Mahkamah Agung. Kosovo memiliki konstitusi sendiri yang diadopsi pada tahun 2008. Pengakuan dari banyak negara. Kosovo telah diakui oleh 100 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Kosovo menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dan Kosovo berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Argumentasi hukum untuk status Kosovo. Hak penentuan nasib sendiri. Kosovo memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional. Hak ini memungkinkan rakyat Kosovo untuk memilih status politik untuk mereka sendiri. Ketidakmampuan Serbia untuk melindungi hak asasi manusia. Serbia gagal melindungi hak asasi manusia rakyat Kosovo selama konflik di Kosovo. Hal ini memberikan dasar bagi Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia. Presiden. Ada presiden untuk negara lain yang memisahkan diri dan mendapat pengakuan internasional, seperti Timor Leste. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah Kosovo telah menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang berfungsi, termasuk parlemen, eksekutif, dan sistem yudisial. Namun, seperti banyak negara yang relatif baru merdeka, Kosovo masih menghadapi tantangan dalam memperkuat institusi-institusi ini, meningkatkan transparansi, mengatasi korupsi, dan memastikan pelayanan publik yang efisien. Langkah-langkah telah diambil untuk memperbaiki pemerintahan dan memajukan pembangunan di Kosovo. Pada Februari 2008 yang lalu, Parlemen Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan Provinsi Kosovo sebagai sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat. Artinya, Kosovo telah memisahkan diri dari Serbia secara sepihak. Situasi tersebut dimungkinkan karena selain Kosovo mendapatkan dukungan Amerika Serikat, juga karena konflik etnis yang berkepanjangan dan penindasan serta ketidakadilan selama ini memicu munculnya deklarasi kemerdekaan. Masalahnya, apakah Kosovo sah menjadi sebuah negara baru? Haruskah ada pengakuan dari negara lain atas keberadaannya? Bagaimana dengan belum adanya pengakuan dari PBB dan masalah lain yang mungkin timbul? Sesungguhnya kelahiran Kosovo sebagai negara baru dapat dikatakan sah karena telah memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang melekat pada diri Kosovo sebagai negara baru, yakni ada penduduk, memiliki wilayah, mempunyai pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Burr, bahwa lahirnya suatu negara hanya merupakan suatu peristiwa, fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Meskipun demikian, hendaknya kita harus membedakan antara negara sebagai pribadi internasional pada satu sisi dengan kemampuan negara baru itu sebagai pribadi internasional dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya pada sisi yang lain. Suatu negara baru untuk dapat dikatakan memiliki pribadi internasional baru atau sebagai negara baru memang tidak membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain sesuai pandangan teori deklaratif. Akan tetapi sebagai pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain, subjek hukum internasional lainnya, negara baru itu membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain. Karena dengan pengakuan tersebut, negara baru itu dapat memulai mengadakan hubungan yang akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam pergaulan internasional. Itulah yang disebut jalan tengah untuk menjembatani antara teori deklaratif dan konstitutif. Setelah proklamasi kemerdekaan Kosovo, sudah banyak negara-negara lain yang mendukung Kosovo sekaligus mengakui, dan mungkin saja ada negara-negara yang
secara diam-diam melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Kosovo. Misalnya membuka hubungan diplomatik, menandatangani perjanjian dengan Kosovo, atau kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain tersebut secara resmi mengadakan kunjungan kenegaraan kepada Kosovo. Namun semua itu bukan syarat atau keharusan bagi keberadaan Kosovo sebagai negara baru, tetapi hanya memperkuat fakta bahwa Kosovo telah lahir dan ada yang menghormati Kosovo sebagai negara yang utuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jangan lupa like, karena like itu gratis. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.